penyambutan pimpinan dari divisi dan Uni Indonesia kawasan Barat di Jalan Simbolon nomor 6 Pematang Siantar. Welcome our leader in dapat. Screenshot mana? Iya. Selamat datang kepada Tidak. Kita Pastor Syah Sekitar Balikan untuk hari Selasa. We are humbled by your hospitality. Luar biasa saudara, benar-benar kami sangat disanjung karena hati kami saudara tunjukkan dengan keramah tamahan. And I would like to reiterate. Saya mau ulangi, tekankan lagi ini. From the first day until today, dari pertama kali kami mendarat, menerjemahkannya sebagai berikut ini. that this cup and this crown Ini topi dan mahkota ini, is not a symbol of kingship, ini bukanlah menunjukkan bahwa kami ini sebagai seorang raja. but this is a symbol of servant leadership. Tetapi ini adalah lambang daripada pelayanan. So we are here to serve you. Dan kami berada di sini untuk melayani So saudara. next time we come here, Jadi kali yang berikut kalau saudara kami datang lagi just ke give sini, us hammer. jadi berikan kepada kami what? Hammer, yeah. Ini penopok saudara, palu. Just give us bulo. Bulo ya. Yeah, bulo. Bulo itu bambu. Yeah, that's a symbol of service. Itu adalah lambang daripada pelayanan. So once again, thank you so much. Jadi sekali lagi terima kasih untuk ulos yang seperti ini. This is all about God. Ini adalah semua tentunya kita What we memanjakan. have witnessed
apa yang kita saksikan. It's all about how are we going to honor and give glory to our God. Dan semata-mata kita mau memberikan dan mengagungkan nama Tuhan. Much more, how are we going to tell people about Him? Dan lebih daripada itu tentu menjadi kerinduan bagi kita untuk memberitahukan kepada The orang Lord lain. will bless all of us. Kiranya Tuhan berkati. Pimpinan kita Pastor Kaderma, Ketua Divisi Asia Pasifik Selatan, bersama dengan our elder Jasin Adab, bendahara divisi kita, dan bersama juga dengan pimpinan kita dari Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Storus sebagai ketua, ada juga Bapak Darul Syarif bendahara, dan tentu juga Pendeta Lubis dari divisi wakil ketua, serta Bapak Richard Panjaitan wakil bendahara yang telah bersama dengan kita. Jangan bersungguh-sungguh karena Allah Bapa kita, Dia perangi kita jaga, sambut kasih yang benar. Tetaplah bersuka cita, menyanyi dan memuji, sedia melakukan kerja kita. Yang datang dari PTSN, kami persilakan hamba Tuhan Bapak Sedia Simbolon, dan nanti untuk yang dari kantor kami akan nanti setelah Pak Simbolon. Silakan Pak Simbolon. Baik, kesempatan kepada kami diberikan untuk memperkenalkan teman-teman dari SLA PTSN. Yang pertama adalah Pendeta Demutu, bisa berdiri. Yang kedua, leader dan bendahara kita di SLA. Beliau ini adalah ketua SPY. Dan berikutnya Pak Guru, kepala sekolah SMP, pendeta di Baletina Dengwi Kalau Biota. Sampingnya adalah Bapak Pendeta Pietamba, Kepala Asrama Putra PKS 3 di SMA, PKS 1 di Akademi. Dia adalah quality assurance departemen, ada Ibu dan yang terakhir kenapa baik ARD departemen kita di salah satu Atas kehadiran daripada pimpinan kami yang datang dari divisi maupun dari Uni untuk pada hari ini. Jadi memang kami sudah lama mendengarkan berita ini, informasi dari hamba Tuhan Ketua Pendeta Sitorus, dan inilah wujud nyata sehingga pada saat ini kita bersuka cita. Kami tidak merasa lapar oleh karena menunggu dari pimpinan kami yang walaupun ini sudah jam makan lewat kawasan utara. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Lalu Pendeta Mulia di Tamburan adalah sebagai sekretaris Asosiasi Kependetaan. Ada? Oke, sekolah. Beliau ini adalah sebagai Departemen Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan. Jadi beliau inilah istri beliau, saudara Maju Simanjuntak yang almarhum. Silakan dengan ibu ada. ABC Manager. Ya, terima kasih saudara Padiangan. Kami gak lihat karena memang ada. Ya, ini baik. Jadi mungkin itulah perkenalan dari kami. Our mission is the biggest mission in West Indonesia in Israel. With more than 203 churches and 53 church pastors. Church pastor termasuk yang di kantor pendetanya ada 53. Beda. Only Church pastor only. 53 pastors. This is the biggest mission, and then also the most they always reach in baptism.
The highest, target, the highest yeah. Always more than 1,000 every year. Yes, that's right. Because of the humble of the day. Then about PTISM. I think the biggest land you have, yeah? Yeah. Yes. More than 26 hectares. Hectare. And the biggest leader, because we have opportunity to visit this mission and institution. Ya. Kemarin kami sudah berkunjung ke Bandung, IPH, rumah sakit, kemudian ke Jakarta Conference. Dan di sini kita bisa bertemu dengan 3 institusi dan juga daerah. Ya. Baik, saya akan perkenalkan singkat saja pendeta Kadirma ini. Beliau adalah seorang yang sangat humble. Ya. Saya sudah kenal beliau untuk belasan tahun lamanya. Ya. Sejak beliau masih menjadi stewardship departemen in Union. Ya. Dia mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak. Anak pertama perempuan sudah menikah dan punya 3 anak atau 3 cucu, dan anak yang kedua belum menikah. Ya. Dan beliau ini punya hobi tukang kayu, tukang batu. Jadi kalau SLA mau bangun, panggil beliau. Ketua daerah, ketua UNI, kemudian di SSD untuk 6 bulan, lalu bulan Juni lalu diputuskan untuk menjadi ketua. Ya. Kita sangat membutuhkan pemimpin yang rendah hati seperti hamba Tuhan. Ya. Kemudian pendeta Jasin Adam. Oh, bukan pendeta, tapi seperti pendeta. You look like pastor. Your style like pastor. Dia adalah seorang bendahara yang baru terpilih juga di bulan Juni lalu, dan beliau bekerja sebagai akuntan, sebagai finance controller, finance manager, kemudian associate treasurer dan under treasurer di SSD. Ya. Beliau mempunyai 1 orang istri dan 2 orang anak. Ya. Dan mereka anak yang bungsu sudah bekerja juga di JIKAS. Ya. Kemudian Pak Jasin Adam juga punya hobi, ya, jalan kaki, jogging, ya. Kemudian kasih pelajaran-pelajaran yang memberi semangat kepada banyak orang. Itu sebabnya pada siang ini beliau juga akan menyampaikan sesuatu kepada kita. Ya. Kalau pendeta Lubis, kita semua sudah kenal, ya. This is my first time to come here in this place. Saya pertama kali datang ke tempat ini, and because of that, I like to praise the Lord and thank Him for His traveling mercies. Itu sebabnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kasih-Nya saya tiba di tempat ini. And as mentioned by Pastor Sugi, one of my passion is really to give encouragement. Seperti yang diungkapkan oleh saya tadi, bahwa salah satu dia punya beban adalah memberikan semangat. Actually, my prayer is that whatever I do, whatever I say, I pray that it should be an encouragement to others. Itulah sebabnya doa saya, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya katakan, itu harus menjadi penyemangat bagi orang-orang. Even if somebody come to me for a request for fund and I say no, I hope it would be an encouragement to that person. Walaupun ada orang yang datang kepadanya untuk meminta dana, lalu dia katakan tidak, tapi dia tetap
mau supaya itu menjadi penyemangat bagi orang itu. And so this afternoon, I'd like to encourage you. Whatever you are going through, I'd like to give you an encouragement. Apapun yang saudara alami dalam hidup ini, saya ingin memberikan semangat kepada kalian. Let me just set this up so that it will not die on me. All right. I hope what I will say will give encouragement to you and just give you a hope that whatever we do, we have a God who loves us. Ya, apapun nanti waktu semangat ini yang akan saya berikan kepadamu, biarlah itu we have a God that loves us. Ya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mencintai kita. Since we arrived, each organizations that we visit, they asked me to say something. Ketika kami tiba, semua organisasi yang kami kunjungi, mereka meminta saya untuk menyampaikan sesuatu. So we started with IPH. Kami sudah di IPH. And I said something about God upholding us. Saya menyampaikan sesuatu tentang Tuhan yang upholding mengangkat saya. We can read this in Proverbs 30, 24 to 28. Kita bisa baca itu di dalam Amsal 24 ya. 24 to 28. Ya. It says here, I'm reading from New Living Translation. Ini ada dalam terjemahan New Living Translation. There are 4 things on earth that are small but unusually wise. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi tetapi yang sangat cekatan, bijaksana. Ants. They are not strong, but they store up food all summer. Semut, bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Hyraxes, they are not powerful, but they make their homes among the rocks. Pelanduk, bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Locusts, they have no king, but they march in formation. Belalang yang tidak mempunyai raja, tetapi semuanya berbaris dengan teratur. Lizards, they are easy to catch, but they are found even in kings' palaces. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. So these are lowly creatures, but we can learn a lot from them. Ini adalah makhluk yang sederhana, tetapi kita banyak bisa belajar dari mereka. Let's say that you have already fully understood the intention of why we have the mission statement. Dan mengapa kita memiliki pernyataan misi statement. And that's the reason why our church is still existing even today. Bahkan itulah alasan mengapa gereja kita masih berdiri hingga pada saat ini. Because of the mission of the church. Karena misi gereja. It's about making disciples. Yaitu pemuritan. About spreading the gospel. Menyampaikan Injil, about preparing the world for the soon mempersiapkan dunia ini untuk kedatangan. So that is why this weekend we have this the theme Jesus is coming, get involved. Itulah sebabnya tema kita selama 5 tahun, Yesus datang segera, mari terlibat. All activities, programs, action plans, KPIs are being taken from the mission statement of the church. Dan semua ini KPI dan juga program-program datang dari pernyataan So misi. citing Acts 1:8 dan mengutip kisah 1 ayat yang ke-8. Matthew 28:18 to 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Revelation 14:6 to 12. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Those are part of the marching orders coming from knowledge dan our Commander-in-Chief Jesus Christ. Ini adalah petunjuk atau instruksi dari pemimpin kita yaitu Yesus Kristus. Regardless you are in the school or in our mission, apakah saudara di sekolah atau melayani di ladang misi, you are part of this mission to spread the gospel and making disciples and prepare the world for the soon. Ini adalah bagian daripada misi saudara. Very quickly, allow me to discuss with you this 10. I will go starting plan of the 7-day Adventist Church. Dan secara singkat saya akan menyampaikan 10 I will go strategic plan. Actually, these 10 objectives are divided into 3 parts.
Jadi 10 objektif ini dibagi menjadi 3 bagian. The first 4 about the mission of the church. 4 yang pertama adalah misi gereja. The first one is to revive the concept of worldwide mission. Yaitu untuk mengulang kembali konsep daripada misi sedunia. Sacrifice for mission as a way of life. Bagaimana pola hidup yang berkorban untuk Involving misi. not only pastors but that involves members of our church, young and old. Bukan hanya pendeta tapi seluruh anggota Of jemaat. course, making disciples to work for Christ. Yaitu menjadikan murid supaya mereka bekerja. And the rest, the second, the